Akan langsung menuju ke Wafa. Ya, Wafa kalau menjelaskan tentang Web 3.0 itu apa yang mungkin bisa disampaikan ke pemirsa dan juga keterkaitannya dengan desentralisasi, blockchain, NFT, smart contract dan juga metaverse hingga cryptocurrency. Oke, ini pertanyaan yang sangat dalam dan sangat menarik untuk dijawab karena di Indonesia sendiri masih banyak simpang siur dan masih banyak misunderstanding dan miskomunikasi mengenai apa itu sebenarnya Web 3, crypto, blockchain, NFT, metaverse, dan lain-lain. Mungkin kalau kita telaah secara komprehensif, ada yang dulu namanya Web 1.0. Web 1.0 ini adalah internet di mana informasi itu dideliver secara satu arah. Jadi ada satu informasi, dia dideliver dari satu pihak ke pihak lain. Lurus gitu aja. Kemudian ada Web 2.0, di mana partisipan di internet, artinya pengguna internet, itu juga bisa memberikan informasi ke pihak yang tadinya di Web 1.0 tadi dia hanya bisa menerima gitu. Jadi kalau di Web 2.0 itu sudah terjadi dua arah. Jadi kita juga bisa meng-create konten, kita bisa membagikan informasi ke orang lain, tapi ada central authority. Ada central authority, ada mediator, ada penengah yang menentukan mana yang bisa ditransmit informasinya, mana yang tidak gitu ya. Konsepnya sih simpelnya seperti itu. Nah, Web 3 adalah fenomena di mana pertukaran informasi atau konten ini terjadi secara universal ke semua arah. Jadi bukan hanya satu arah, bukan hanya dua arah, tapi ke semua arah dan tidak ada lagi central authority. Dia menjadi decentralized. Decentralized itu artinya ketika suatu informasi disampaikan itu akan terrekam, tercatat secara transparan dan secara lengkap, dan untuk informasi itu bisa memberikan impact ke sistem tersebut, itu harus disetujui oleh semua partisipan yang ada di dalam sistem tersebut. Ini adalah kunci dasar dari 3.0 sebenarnya. Nah, kalau kita bicara blockchain, apa sih sebenarnya blockchain? Blockchain itu pada arti sederhananya adalah buku besar, sebuah buku besar, ledger, di mana every single transaction, every single piece of information yang ditransmit itu dicatat di situ. Dan direkam perpindahannya. Siapa yang memiliki informasi ini sekarang? Siapa yang memiliki informasi ini? Oh, ada perpindahan dari pihak ini ke pihak ini. Perpindahan itu semua tercatat di dalam blockchain itu tadi. Dan dia tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dihack, tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena untuk perubahan itu terjadi di dalam blockchain, semua partisipan di dalamnya harus memverify itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa sistem, mungkin kita nggak bisa terlalu detail di sini, tapi intinya prinsipnya semua partisipan yang ada di dalam sistem blockchain harus memverify perubahan itu. Kalau ada satu aja, satu node aja, satu pengguna aja yang tidak bisa memverify, maka bisa dibilang itu tidak terjadi perubahan gitu. Jadi perubahannya tidak terimplementasikan gitu. Nah, itu sistem blockchain. Ini berbeda dengan sistem non blockchain di mana ketika ada perubahan informasi, misalnya saya mengirimkan uang ke Mas Wilson gitu ya. Nah, itu nanti ada central authority yang melihat, oh di Wafa uangnya berkurang, di Wilson uangnya bertambah. Nah, kalau di blockchain, ketika saya melakukan perpindahan informasi tadi dari wallet saya ke wallet Mas Wilson misalnya, itu semua orang di dalam sistem harus memverifikasi itu. Dia harus memverifikasi itu. Nah, itu adalah konsep dasar dari blockchain. Crypto aset itu seperti apa? Crypto aset atau NFT pada dasarnya adalah aset atau objek yang kepemilikannya itu dicatat di dalam buku besar ini tadi. Di dalam blockchain ini tadi. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita dengar NFT mungkin taunya artwork gitu ya, gambar-gambar lucu yang ada di OpenSea, atau mungkin ya kemarin ada Gozali Everyday yang selfie dan lain-lain. Tapi sebenarnya teknologi NFT dan crypto aset itu bisa digunakan untuk apapun. Bukan cuma artwork, bukan cuma foto, bukan cuma video, tapi bisa misalnya catatan rumah sakit, catatan kriminal, misalnya catatan kependudukan, misalnya catatan keuangan. Jadi pengaplikasian teknologi blockchain dan crypto aset ini harus dilihat lebih dari manifestasinya sekarang gitu. Saya sering bilang momennya Indonesia sekarang ini, Web3 ini seperti momen Keong Racun Sinta Jojo tahun 2007-2008 gitu. Di YouTube orang kaget semua, apa sih itu YouTube? Kok bisa ya jadi terkenal dan dapat uang dari YouTube? Semua langsung bikin video di YouTube ya kan. Tapi ada proses kagetnya di situ, ada proses belajarnya. Nah, Web3 dan NFT ini sama. Kita sedang dalam proses pembelajaran. Akan banyak mungkin hal-hal yang lucu dan hal yang unik dan yang mungkin agak nyeleneh gitu ya terjadi di Web3. Tapi semua ini nanti akan semua menjadi dewasa. Dan pada akhirnya semua juga akan terjadi di Web3. Seperti bagaimana semua yang tadinya terjadi di Web 1.0 terjadi juga di Web 2.0. Nah, apa itu Metaverse? Metaverse itu pada dasarnya adalah menggabungkan semua konsep tadi
NFT, crypto asset, blockchain, smart contract. Nanti kita sedikit bicara tentang smart contract di dalam satu lingkungan virtual. Jadi metaverse itu adalah kolektif, semua hal itu ada dan dia menjadi seperti dunia yang kita hidupi sekarang, tapi dia terjadi di dalam blockchain. Jadi orang bertransaksi menggunakan crypto aset, kemudian dia membeli NFT sebagai asetnya, mungkin rumahnya nanti tanahnya dalam bentuk NFT. Ketika ada perubahan informasi terjadinya bukan disimpan di server atau di data center, tapi di blockchain gitu. Dan semua terjadi secara virtual dan biasanya menggunakan augmented reality atau virtual reality devices. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk metaverse yang sebenarnya. Kalau suatu metaverse tidak memiliki salah satu elemen dari yang saya sebutkan tadi, entah itu crypto atau NFT atau blockchain, itu bisa dibilang bukan NFT dalam arti yang sebenarnya. Karena NFT dalam arti sebenarnya adalah menggabungkan semua elemen-elemen tadi menjadi satu dunia virtual itu yang berkesinambungan dan konsisten. Nah, terakhir mungkin smart contract itu apa? Nah, ini juga biar masyarakat Indonesia mengerti. Smart contract pada dasarnya adalah hanya beberapa baris perintah atau kode yang menentukan parameter kalau terjadi ini maka terjadi ini. Kalau terjadi ini, maka terjadi ini. Dan itu diimplementasikan across all Web3 elements, entah itu crypto, blockchain, atau metaverse. Jadi pada dasarnya smart contract itu seperti aturan yang sama-sama disetujui oleh pengguna di blockchain tersebut atau metaverse tersebut, bagaimana meregulasi nilai suatu aset dan lain-lain. Baik, lalu seperti apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Oh, dampaknya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena yang kita harus ingat sekarang itu, di Indonesia masih banyak yang belum terjamah oleh rekening bank. Masih belum banyak yang terjamah oleh credit card, sehingga tidak memiliki credit scoring. Kalau tidak memiliki credit scoring, berarti tidak bisa